Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa kembali dengan Pak Karim dalam pembelajaran PJOK yang pada hari ini tentunya adalah pembelajaran yang ada di bab 2 yang akan kita bahas tentang apa itu, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bola kecil. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa itu variasi dan kombinasi gerak permainan bola kecil dan bola kecil apa yang akan kita bahas. Nah, mari disimak baik-baik. Jadi Pak Karim berharap anakku sekalian nanti menyimak sampai dengan akhir video. Karena di akhir video nanti akan ada tugas yang harus diketahui sama anak-anak. Oke, baik. Jadi permainan bola kecil yang akan kita bahas pada hari ini adalah permainan kasti. Permainan bola kasti merupakan permainan beregu yang terdiri dari 12 pemain dalam setiap regu. Dalam permainan bola kasti terbagi menjadi dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Nah, jadi perlu diperhatikan anakku sekalian, permainan bola kasti itu memang belum pernah kita praktekkan di sekolah karena memang kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. Tetapi setidaknya kita harus mengerti bahwasannya permainan bola kasti itu memang terdiri dari 12 pemain antara tiap regu. Jadi regu 1, regu A contohnya ada 12 pemain. Regu B juga 12 pemain. Dan dibagi dua regu, yang regu A contohnya yang regu A menjadi pemukul, yang regu B menjadi penjaga. Contohnya seperti itu. Nanti bergantian. Nah, cara pergantiannya itu nanti seperti apa nanti kita akan bahas. Oke, itu yang pertama. Terus selanjutnya ini ada teknik dasar permainan bola kasti. Nah, jadi tentunya tidak asing lagi pada anak-anakku sekalian bahwasanya teknik dasar permainan bola kasti itu sudah kalian kenal mungkin sejak kelas 4 ya. Sejak kelas 4 kalian sudah mengetahui apa saja teknik dasar permainan bola kasti itu. Yang pertama adalah teknik melempar. Nah, ini teknik melempar. Jadi anak-anakku sekalian sudah paham bagaimana cara teknik melempar. Jadi dalam teknik melempar ini ada 3 anak-anakku ya. Jadi yang pertama adalah teknik melempar melambung. Nah, teknik melempar melambung. Nah, yang kedua adalah teknik melempar mendatar. Dan yang terakhir adalah teknik melempar bola menyusur tanah. Nah, bagaimana cara melakukan lemparan melambung ya? Bagaimana cara melakukan lemparan melambung? Yang pertama adalah bola kita pegang pada bagian pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk dan jari tengah serta jari manis. Sedangkan pada bagian jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk mengontrol bola agar tidak jatuh. Badan kita condongkan ke depan, lalu ayunkan lengan kita dari bawah. Setelah itu kemudian kita lemparkan dengan tangan terkuat. Jika kita lemparkan dengan tangan sebelah kanan, maka kaki kiri yang berada di depan, begitu juga sebaliknya. Nah, itu adalah tekniknya. Jadi ini ada tambahan untuk agar bola itu melambung. Jadi diusahakan itu tangan gerakan tangan itu dari bawah, setelah itu melewati atas kepala. Agar apa? Agar lemparannya bisa melambung, melewati atas kepala agar tangannya bisa melambung. Terus untuk yang teknik melempar mendatar atau sejajar dengan dada. Nah, caranya adalah tangan jangan sampai melewati atas kepala. Jadi ditarik dari bawah, setelah itu dilemparkan ketika tangan posisinya berada di depan dada. Nah, tidak lupa kalau kalian melemparnya dengan tangan kanan, tentunya kaki kiri yang ke depan. Setelah itu kaki kanan melakukan gerak recovery atau mengikuti gerak selanjutnya. Terus untuk melempar menyusur tanah, nah ini adalah dengan cara kaki ditekuk ya, kaki ditekuk itu agar lemparan, setelah itu ayunkan bola dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah
agar bola dapat menyusur tanah. Itu adalah teknik melempar. Terus yang kedua adalah teknik menangkap. Nah, menangkap ini tentunya ada tekniknya juga. Kalau bolanya melambung, jadi kita menangkapnya harus bisa dengan cara tangan kita mengikuti arahnya bola terlebih dahulu tentunya. Kalau arahnya itu lurus kepada kita, tentunya ketika kita menangkap bola melambung, tangan kita harus ada di depan kepala ya, atau di atas kepala untuk menangkap lemparan melambung. Kalau lemparnya pakai teknik mendatar atau sejajar dengan dada, jadi tangan kita harus standby juga di depan dada ya, agar tidak terkena dada kita atau tidak lurus pada tubuh kita. Kalau lemparannya menyusur tanah, jadi kita juga harus menangkapnya jongkok, karena yang melempar juga jongkok. Seperti itu anak-anakku sekalian, tentunya sudah paham sekali bagaimana caranya menangkap teknik menangkap dalam permainan bola kasti. Terus yang ketiga adalah teknik memukul. Nah, teknik memukul ini biasanya dilakukan ketika kita diberikan umpan ya dengan teman kita sendiri. Jadi memang harus ada koneksi antara pelempar dan juga pemukul. Jadi bolanya itu memang harus pas ke arah pemukul agar pemukul lebih dimudahkan. Kalau pukulannya pengen melambung, jadi harus diayunkan dari bawah ke atas. Ya, kalau pukulannya pengen melambung ke atas, diayunkan dari bawah ke atas. Kalau pukulannya pengen mendatar, pukulannya harus lurus, tidak diayunkan ke atas dan juga tidak diayunkan ke bawah, harus lurus sejajar dengan dada. Kalau teknik pemukulannya memantulkan bola atau menyusur tanah namanya, jadi bolanya dipukulkan ke tanah, atau ketika mendapatkan bola umpan dari temannya langsung dipukulkan ke bawah tanah agar bola itu memantul. Itu adalah teknik cara memukulnya seperti itu anak-anakku sekalian. Terus ada peralatan permainan bola kasti. Nah, yang pertama tentunya ada alat pemukul. Nah, alat pemukul ini terbuat dari apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi terbuat dari kayu yang kuat tentunya ya, tidak mudah patah. Kalau sampai patah, nanti kan bisa kena pemain yang lain. Jadi alat pemukulnya memang khusus kayu yang harus tidak mudah patah. Terus yang kedua ada bola tentunya ya. Ada bola, selain alat pemukul ada bola. Nah, bolanya seperti ini. Kalau untuk permainan bola kasti yang asli bolanya seperti ini. Tetapi kalau untuk anak-anak usia dini, apalagi SD, itu bisa kita modifikasi bolanya dengan menggunakan plastik ya, atau menggunakan bola plastik. Setelah itu kita bulat-bulatkan dengan kertas atau apa. Setelah itu kita tali agar apa? Agar ketika terkena badan itu tidak terasa sakit. Bisa kita modifikasi bolanya seperti itu. Di sini juga ada lapangan bola kasti. Nah, lapangan bola kasti itu berbentuk persegi panjang ya. Berbentuk persegi panjang, yaitu sekitar panjangnya sekitar 60 sampai 70 meter ya. Lebarnya ialah 30 meter. Jadi panjangnya 60 sampai 70 meter dan lebarnya adalah 30 meter. Nah, di lapangan bola kasti ini tentunya ada ruang bebas ada ruang hinggap dan juga ruang bebas. Nah, ada ruang hinggap dan juga ruang bebas. Jadi ada 3 ruang hinggap dan 1 ruang bebas. Nah, di sini sudah ada pengertiannya anak-anak sekalian yang mudah sekali kalian pahami. Nah, bendera ini berarti bendera ini biasanya dipegang oleh wasit ya, oleh wasit garis bendera. Dan pemukulnya ada di sini. Nah, ini adalah pemukul. Pemukulnya ada di nomor 2 itu yang warna merah, sedangkan pelambungnya ada di nomor 3. Nah, pelemparnya ada di nomor 3. Nah, itu setelah itu tanda ini yang di bagian A, B ya, AB yang ada lingkarannya itu adalah tempat hinggap yang jari-jarinya sama dengan 1 meter. Itu adalah tempat hinggap.
Terus setelah itu ada ruang pelambung, ruang pemukul, dan juga ruang bebas. Dan juga ruang bebas. Ruang bebas ini ada di angka 4 ini, yang di dekat 15 meter. Nah, itu adalah contoh lapangan bola kasti. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, agar kita dapat lebih memahami, tentunya bola kasti ini memang harus dipraktikkan ya, agar kita dapat memahami. Tetapi tentunya dengan kondisi seperti ini mungkin akan Pak Karim kasih gambaran bagaimana cara permainan bola kasti ya. Bagaimana cara permainan bola kasti nanti akan Pak Karim sampaikan. Videonya. Jadi yang selanjutnya adalah peraturan permainan bola kasti. Nah, peraturan permainan bola kasti ini yang pertama adalah jumlah pemain tiap regu 12 orang. Setelah itu waktu permainan 2 kali 20 sampai 30 menit dan istirahat 15 menit. Jadi waktu permainan bola kasti ini tiap babaknya itu bisa 20 menit sampai dengan 30 menit. Dengan istirahat di setiap babaknya itu 15 menit. Jadi ketika mau masuk ke babak kedua itu istirahat dulu 15 menit. Istirahatnya ini berarti hampir sama dengan permainan sepak bola ya, sama dengan 15 menit. Tapi bedanya kalau sepak bola itu waktu permainannya 2 kali 45 menit. Kalau ini kan 2 kali 20 sampai 30 menit. Terus selanjutnya satu orang wasit dibantu 3 penjaga garis dan 1 pencatat skor atau nilai. Jadi wasit dalam permainan bola kasti ini adalah satu orang ya, satu orang yang berdiri di antara pelambung dan juga pemukul. Nah, sedangkan yang penjaga garis ini nanti berdirinya di belakang ya untuk mengetahui bahwasanya adakah pemain yang terkena dengan bola. Kalau contohnya pemain A memukul bola, maka pemain B harus menangkap bola atau harus melemparkan bola kepada pemain A agar pemain A itu mati atau tidak mendapatkan nilai. Nah, tugasnya yaitu adalah penjaga garis yang bisa melihat pemain itu terkena bola apa tidak. Kalau ada di daerah belakang, kalau di daerah depan bisa dilihat oleh wasit yang pertama tadi. Ini adalah sedikit contoh ya, beberapa video tentang permainan bola kasti atau turnamen bola kasti yang ada di desa ini kayaknya ya, ada di desa. Ini adalah permainan kasti yang sudah dimodifikasi juga ya. Kalau untuk anak SD itu nanti kita modifikasi lagi supaya lebih aman tentunya mainnya. Nah, oke, baik. Silakan disimak baik-baik. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah yang kaos berwarna abu-abu ini adalah tim A contohnya ya, yang akan memukul bolanya. Nah, bolanya dipukul. Nah, setelah itu tidak lupa tongkat pemukulnya itu harus ada ditaruh lagi di dalam kotak ini. Ya, di dalam kotak di bawah ini tidak boleh di luar. Kalau di luar tidak sah berarti ya, harus ada di dalam kotak. Nah, itu adalah pukul pertama sudah selamat tadi dia hinggap di tempat hinggap 1. Setelah itu pemukul kedua. Nah, pemukul kedua berlari langsung ke tempat hinggap ketiga. Nah, jadi kenapa pukulannya itu tadi melakukan pukulan pantul? Karena pukulan bola yang memantul itu memang sangat sulit ditangkap ketimbang pukulan melambung. Kalau pukulan melambung itu sangat mudah sekali ditangkap. Kalau pukulan memantul itu sulit ditangkap. Makanya mereka itu melakukan pukulan memantul dan dijaga 3 orang dari grup B yang warna biru ini menjaga di sebelah sana untuk menangkap bola. Nah, dia berlari, ternyata berlari sampai ke tempat hinggap 3. Nah, jadi untuk anakku sekalian perlu dipahami dalam permainan bola kasti itu memang kita harus benar-benar jeli. Nah, yang jeli ada di pihak pemukul juga harus pintar-pintar bagaimana cara ketika dia memukul bola tidak ditangkap oleh regu penjaga. Sedangkan regu penjaga sendiri harus bisa mengatur formasi bagaimana cara agar bola yang dipukulkan itu
bisa ditangkap. Karena ketika dia bisa menangkap bola itu sampai 3 kali, maka grup penjaga akan mendapatkan 1 poin. Seperti itu ya. Jadi cara mendapatkan nilainya itu adalah pemain yang telah berhasil memukul bola, kemudian berlari ke pemberhentian 1, 2, dan 3, dan juga ruang bebas secara bertahap, maka akan mendapatkan nilai 1. Terus yang kedua adalah pemain yang telah berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian serta kembali lagi ke ruang bebas atas pukulan yang dilakukannya sendiri, maka akan mendapat nilai 2. Setelah itu, regu penjaga berhasil menangkap langsung bola lambung yang telah dipukul oleh regu pemukul, maka akan mendapatkan nilai 1. Nah, itu adalah cara penilaian. Jadi, kalau ada pemukul pertama yang memukul bola, terus tidak bisa ditangkap, setelah itu dia langsung lari ke base ketiga ya atau ke ruang hinggap ketiga, setelah itu dia langsung balik lagi, dia mendapat nilai 2. Kalau seumpama dia habis memukul bola, terus dia berlari sampai ke tiang hinggap ketiga, setelah itu dia berhenti di situ karena sudah tidak bisa berlari ke ruang bebas, maka akan dibantu dari pemain kedua. Nah, ketika pemain kedua ini memukul bola, terus pemain pertama itu tadi kembali lagi ke ruang bebas, maka dia hanya mendapatkan nilai 1 karena dia kembalinya itu dibantu dengan temannya. Kalau dia kembali atas pukulannya sendiri, dia mendapatkan nilai 2. Nah, itu anak-anakku sekalian bagaimana cara-cara apa namanya permainan bola kasti. Bisa kalian lihat di YouTube, bisa kalian lihat di YouTube, ketik permainan bola kasti, di situ akan muncul semua. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi itu adalah penjelasan tentang permainan bola kasti. Nah, jadi untuk tugas PJOK hari ini adalah yang pertama, mengerjakan latihan soal uji kompetensi pilihan ganda halaman 15 sampai 17, soal nomor 1 sampai 20. Diingat-ingat ya, hanya pilihan ganda yang dikerjakan. Hanya pilihan ganda, bukan isian ya, hanya pilihan ganda. Terus tugas dikumpulkan lewat link Google Form dan batas pengumpulan tugas ialah 1 minggu. Jadi Pak Karim kasih batas pengumpulan tugasnya 1 minggu. Habis setelah ini, setelah Pak Karim upload video ini, nanti akan Pak Karim kirimkan Google Form-nya. Baik, anakku sekalian, terima kasih banyak. Pertemuan kali ini, video pembelajaran kali ini Pak Karim akhiri. Pesan dari Pak Karim adalah tetap jaga kondisi tubuh kalian dengan cara berolahraga setiap hari dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang tentunya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.